Setelah kita mendapatkan banyak sekali nikmat, fasholli li rabbika wanhar. Setelah Allah mengatakan inna a'tainakal kautsar di surat yang paling pendek, Bu, Pak. Surat paling pendek adalah salah satunya Al-Kautsar. Panjenengan ketika cepat-cepat ya, endang rampung surat Al-Kautsar. Dan juga ada surat Al-Asr dan Kulhu. Nah, ini. Maka kita harus bisa merenungi beberapa surat tersebut. Salah satunya Al-Kautsar. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat telaga Kautsar, Allah memerintahkan fasholli, maka sholatlah Idul Adha. Sampun niki Pak, sholat Idul Adha, ibu-ibu sholat nggih. Nah, niki sholat wajib untuk seluruh umat. Yang nggak pernah sholat di rumah, nah, isin niku mboten melampah berangkat ke lapangan. Wanhar, dan sembelihlah kurban. Daging pun jenengan tesai Pak Bu, daging ya. Karena kalau langsung dihabiskan nanti ya bikin waleh ya, maka jeda dulu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan? Karena setelah mendapatkan nikmat, ini menunjukkan ketika kita mendapatkan nikmat, salah satu nikmat yang terbesar setelah hidayah adalah nikmat bondo Pak Bu. Ya, panjenengan tidak ada uang, tidak ada barang, tidak ada uang, tidak ada pasangan gitu Pak ya. Ibu, panjenengan lihat dulu pasangan dulu ya, ini ada uang apa tidak ini. Mahar saja masih hutang, walaupun itu boleh ya. Tapi yang penting keseharian mereka mampu dalam membiayai. Nah, salah satu nikmat harta ini untuk bersyukur mengalokasikan adalah dengan umroh, yang akan kita sebutkan beberapa fadilahnya insyaallah taala. Umroh niku napa? Umroh secara bahasa adalah ziarah. Nah, sebelum kita lanjutkan niki tuan rumah dereng akan jenengan niki, monggo disambi niki unjukane ya sawontene nggih ya. Karena kita tujuan di sini bukan sarapan ya, tapi inti utama adalah sarapan rohani. Adapun ada plus-plusnya seperti ini kita syukuri, monggo. Ya, jadi kajian atau manasik umroh ini kita buat santai tapi serius Pak ya. Karena kalau terlalu serius kadang ngantuk malah Pak ya. Maka ketika ngantuk itu datang, monggo disambi minum atau nyemil, monggo tidak masalah. Umrah dari sisi bahasa adalah ziarah. Dari sisi istilah adalah suatu kegiatan ziarah yang di situ ada tata cara dan aturan khusus ya, tata cara dan aturan khusus yang pahalanya sangat besar. Makanya ulama ketika menafsirkan di awal surat At-Taubah Pak, wa adzanu minallahi wa rasulihi lan nasi yaumal hajjil akbar. Haji besar niku napa Pak? Bodo besar ya, senes. Iya betul, bodo besar niku haji besar. Berarti di sana ada bodo kecil, napa? Idul Fitri Bu ya, Idul Fitri. Tapi ada istilah, kenapa di Al-Quran ini ada haji besar, berarti ada haji kecil. Mayoritas ulama, kata Ibnu Hajar mengatakan di sana ada haji kecil yang bernama umroh. Ya, jadi panjenengan kalau belum pernah merasakan haji besar karena nunggu berapa tahun Pak? Kabarnya 35 tahun nggih, saat ini. Ya. 35 tahun daftarnya nunggu mapan dulu gitu kan ya. Karena kita daftarnya nunggu punya mobil dulu, rumah dulu, nggak ngontrak gitu Pak ya. Ya. Kemudian untuk biayai anak-anak dulu baru daftar haji. Padahal umur sudah kepala 6 ya. Nah, maka solusinya ini adatnya kalau umur 60 baru haji, nggak bisa haji karena kepentok umur Pak. Biasanya nih Pak ya. Nah, itu nanti ketika sudah datang panggilan 60 ditambah 35, pinten niku? 85 tahun. Ya, sudah rematik, kemudian niki boyoke napa Pak, Bu? Ya seperti itulah. Maka panjenengan insya Allah ketika sudah mendapatkan haji, baik reguler atau plus, insya Allah sakit niki lewat amanu plus atau furoda.
tetap akan menunggu tahun. Ketika panjenengan khawatir tidak bisa melaksanakan haji besar, maka monggo di sini ada kesempatan haji kecil, ya, mini haji, yaitu umroh yang bernama umroh. Ya, karena kecil ya, ritual-ritual yang dilakukan di sana, peribadatannya juga dipangkas, Pak. Tidak ada mabit di Mina atau Musdalifah, tidak ada hal-hal yang lain seperti limal jumrah dan yang lain. Masyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, pelajaran manasik haji ini tidak mungkin kami sampaikan dalam satu pertemuan, karena tujuan kami adalah paham 100%. Pinten? 100%, ya, bukan setengah-setengah, ya. Makanya insya Allah ta'ala akan disampaikan manasik haji ini atau pelajaran manasik umroh atau haji kecil, ya, beberapa pertemuan, dan ini pertemuan pertama, Pak. Nah, makanya nanti insya Allah tidak sampai rampung. Pertemuan yang pertama, sebagaimana metode Nabi SAW ketika berdakwah, mereka tidaklah, beliau dan para sahabat, mereka tidak langsung menyebutkan hukumnya. Misalnya ini wajib, ini apa, dan tidak menyebutkan yang lain. Maksudnya cara sholat seperti ini, cara zakat seperti ini, cara haji umrah, enggak. Tapi mereka memberi motivasi, Pak Bu. Motivasi dan semangat. Karena kalau tanpa motivasi semangat, ya, mereka akan melihat kok ngesel nih gitu ya. Kok bikin capek harus tawaf 7 kali gitu kan ya. Ya kalau dapatnya deket Ka'bah, kalau lantai 2 itu ya atau 3 yang belakang itu ketika rame, nah nanti akan repot, ya. Nah makanya dikasih motivasi sehingga ketika kita sudah praktekkan kita akan lebih ringan. Masyiral muslimin, makanya di makalah kami yang pertama adalah keutamaan Baitullah dan sekitarnya, Pak. Kenapa dan sekitarnya? Karena biru dimanapun termasuk ini, ya, Amanu di Magetan, itu memfasilitasi bukan hanya untuk ibadah di Masjidil Haram lan Masjidil Aqsa, ya, Masjid Nabawi maksudnya, ya, tapi di masjid-masjid yang lain, ya, destinasi ibadah yang lain. Makanya yang pertama fadilah umroh atau disebut haji kecil, Bu, ya. Jadi kalau disebut haji kecil, wangsel saking umroh, Pak haji kecil gitu ya, Pak umrah kecil ya, tidak perlu itu ya, lakop-lakop seperti itu. Yang pertama adalah mendatangkan rezeki. Monggo sekalian kita lihat dalilnya. Karena ibadah haji kecil atau umrah ini suatu ibadah, maka manusia tidak berhak menentukan fadilahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala dan nabinya dari wahyu. Yang pertama adalah mendatangkan rezeki. Kok bisa ya? Padahal umrah ini mengeluarkan rezeki, Pak, ya, mengeluarkan duit. Berkurang rekening jenengan, tapi ini kalau malah bertambah, ini matematikanya gimana ini? Ya. Tapi matematika Allah Subhanahu wa taala itu berbeda. Yang pertama adalah di sini. Dalilnya adalah surat Ibrahim ayat 37 yang intinya di ujung ayat, Bu. Karena ini nanti panjang, saya singkat. Nabi Ibrahim yang doanya makbul, ya, Nabi Ibrahim yang bangun Ka'bah niku, Bu, niku berdoa warzuqhum minas samarat. Sebelumnya adalah faj'al niki, Bu, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Artinya langsung yang berwarna merah, dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Kapan itu? Setelah ini. Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Ketika manusia sudah hatinya condong ke Baitullah, kemudian melaksanakan haji atau umrah, haji besar atau kecil, didoakan oleh Nabi Ibrahim, warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Berilah mereka rizki, salah satunya dari buah-buahan. Karena zaman itu tempatnya gersang, Pak Bu. Makanya
suatu makanan yang paling nikmat adalah yang tidak ada di Arab, yaitu buah-buahan. Kalau panjenengan bosan nggih buah-buahan niki di ABC atau CDE itu banyak sekali. Tapi maksud di sini adalah rezeki secara umum, baik buah-buahan, baik suatu harta. Artinya barang siapa yang pergi ke sana jangan takut masa depan. Kalau saya mengeluarkan uang untuk umroh atau haji, wah nanti anak saya makan apa gitu kan ya. Nah itu sudah Allah jamin. Insya Allah bisnis panjenengan akan lancar jaya, akan berkah. Itu yang pertama. Yang nomor kalih, nah ini harapan seluruh kaum muslimin, karena kita ini orang yang banyak dosa kok Pak. Pinten dosa panjenengan saking banyaknya tidak terhitung. Keluar rumah melihat yang haram, nyicipi makanan yang haram, menggunjing orang lain, ngerasani riba dan yang lain. Kapan diampuni nggak tahu. Lah salah satu cara untuk meleburkan dosa-dosa yang banyak adalah dengan umroh. Dalilnya adalah ini. Hadis sahih, kesahihannya disepakati seluruh ulama. Rasulullah bersabda, al-umroh ilal umroh kafaratun lima bainahuma. Jadi panjenengan ketika umroh itu tesih kurang Pak Bu. Panjenengan umroh yang kedua supaya bisa menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Dan insya Allah, jadi minimal 2 kali Bu ya. Ketika sekali berangkat itu panjenengan jangan sekali umroh, harus 2. Jadi syaratipun saking panjang Nabi, al umroh ilal umroh. Jadi umroh 1 rampung, lanjut umroh nomor kali. Dereng puas, umroh nomor 3. Pengen lagi nambah, umroh nomor 4. Tolak jenengan tesih kuat nggih, tesih kiat. Insya Allah Amanu juga memfasilitasi dan akan kami bimbing insya Allah umroh yang pertama, kedua, ketiga sekali safar, ya sekali safar. Kafaratun lima bainahuma, menjadi pelebur dosa. Wal hajjul mabrur laisa lahu jaza ila jannah. Ini yang dikatakan oleh beliau tadi Pak Joyo tadi, Mbah Joyo. Beliau mengatakan di sini, maksudnya adalah hadis ini, haji yang mabrur, senes mabur Bu ya. Kalau mabur niki buatan diterima. Ya, karena melakukan keharaman-haraman atau males tawaf dan sebagainya, maka mabur jadinya. Kalau mabrur, rukun-rukunnya dilaksanakan, sunnah-sunnah dan juga meninggalkan larangan, maka langsung otomatis niki. Otomatis surga. Otomatis. Kalau umrah ini walaupun tidak otomatis tapi melewati proses niki, Bu, Pak. Prosesnya adalah diampuni dosa-dosa ketika panjenengan bersih, Pak, dari dosa. Masuk dimasukkan ke neraka kan nggak mungkin ya. Allah Maha Karim, Maha Mulia, maka otomatis dimasukkan kemana? Ke surga. Niki masih sisi pendalilannya lagi muter. Kalau haji mabrur langsung masuk surga, tapi kalau umroh insya Allah juga masuk surga, tapi dengan cara dihapus dulu dosanya. Ini wasilah Pak Bu. Ya, dan insya Allah dengan cara ini dosa-dosa kita akan diampuni. Yang ketiga, pendekat hamba kepada Robnya. Panjenengan kalau merasa hati itu gersang, merasa jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, padahal Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan panjenengan banyak nikmat. Semakin saya banyak bisnis, orderan semakin numpuk Pak Bu ya. Semakin hati kok gersang, nggak bahagia, maka salah satu mendatangkan bahagia dengan mendekatkan hamba kepada Allah dengan cara umroh. Rasul bersabda, "Idza taqarrabal 'abdu ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dira'an." Kalau hamba itu mendekat kepada Allah satu jengkal saja, maka Allah langsung mendekatkan dirinya kepada hamba berapa? 1 hasta, dan seterusnya. Kalau seorang hamba ingin mendekatkan kepada Allah 1 hasta itu dari ujung ininya Pak Bu sampai siku, ini 1 hasta, maka Allah Subhanahu Wa Taala taqarrabtu minhu ba'an, maka Allah akan mendekatkannya dirinya kepada hamba itu 1 ba, ya 1 ba itu dari ujung ya jari sampai lengan. Jadi pahalanya itu lebih dari apa yang kita usahakan. Kalau panjenengan mendekatkan diri kepada Allah ke masjid, maka Allah akan mendekatkan pahala-pahalanya, kerahmatannya, kenikmatannya lebih banyak.
daripada modal jenengan ke masjid. Ini masjid biasa Pak ya, apalagi masjid Nabawi, masjid Haram, Masjidil Haram, maka Allah akan semakin mendekatkan dirinya kepada hamba tersebut. Wa idza atani yamshi ataitu harwalah. Kalau seorang hamba itu datang kepada Allah hanya melampah mawon, maksudnya ya tunuk-tunuk nggih, ya. Salatnya ya rasa-rasan, umrohnya ya ikut-ikutan. Allah akan mudahkan untuk mendekatkan dirinya kepada hamba insya Allah lebih. Maka panjenengan di sini ketika panjenengan semangat mendatangi Allah, maka insya Allah akan mendekatkan dirinya kepada panjenengan. Dan konsekuensinya apa Bu? Konsekuensi ketika Allah menjaga panjenengan, Allah rahmati, Allah jaga dari mara bahaya, terutama ketika di akhirat, di akhirat. Itu yang ketiga. Kemudian selanjutnya, yang keempat adalah sarana berbuat baik kepada keluarga tercinta, bahkan orang lain. Gimana ini? Padahal umroh kan yang berangkat saya sendiri, tapi kok saya bisa berbuat baik kepada orang lain? Gimana ini ceritanya? Ya, ceritanya seperti ini. Ya, jadi ketika panjenengan merasa ingin berbuat baik dan membalas budi kepada orang tua yang telah meninggal, atau siapapun itu yang belum sempat umroh, atau sudah umroh tapi ingin menghadiahkan pahala, jadi sakit Pak Bu, menghadiahkan pahala dengan syarat panjenengan umroh yang pertama, kedua dulu, yang ketiga atau dan seterusnya panjenengan hadiahkan ini. Jadi suatu hari Rasulullah SAW didatangi seorang sahabat mengatakan, inna abi syekhun kabir, bapakku sudah tua renta. Umurnya pinter Pak? Kalau 60 ini masih sehat nih insya Allah ya. Ya mungkin ini 90, 100 gitu ya. Orang dulu kan umurnya panjang-panjang Pak, karena makanya mungkin telos saja ya. Kalau sekarang macam-macam ya. Bapak saya sudah tua renta, kemudian tidak bisa haji dan umroh, ya, dan juga melakukan safar, sudah sakit-sakitan Pak Bu. Qal Rasulullah menjawab, hujja an abika wa tamir, ya, hajikanlah bapakmu dan umrohkanlah. Poinnya di sini adalah umroh Pak ya. Artinya kita boleh mengumrohkan orang lain dan pahalanya nyampe itu. Mereka akan sangat bahagia ketika mereka kemudian meninggal di kuburan. Kok anakku ini, bagi yang masih hidup Pak, atau yang sudah meninggal sami mawon. Ya, ketika bapak sudah renta, bau tanah gitu ya, mohon maaf ini. Atau memang sudah masuk ke tanah di dalam kubur, ini nyampe pahalanya dengan dalil ini bahwasanya mereka insya Allah akan sangat senang bahagia. Alhamdulillah selama ini saya tidak rugi membiayai anakku banting tulang setiap hari supaya jadi anak soleh, sukses dunia akhirat. Ternyata anakku di dunia mengumrohkanku, pahalanya mengalir nih Pak. Dalam bentuk apa? Tidak tahu. Walambi sawab. Ya mungkin kuburannya menjadi ada AC-nya gitu Pak ya, yang sebelumnya panas. Ya, atau yang sebelumnya tidak beralaskan kecuali mungkin tikar, kemudian alasnya menjadi empuk dan sebagainya. Karena dalam suatu hadis, seorang yang soleh akan diberi spring bed dari surga ketika di kuburan. Masa tolat saya gali kubur ini ya, gali kubur karena morinya lupa nggak dicopot gitu ya, kok nggak kelihatan itu AC dan spring bednya? Itu goib Pak. Yang dirasakan mereka adalah sesuatu alamnya sudah beda, alamnya sampun benten. Makanya kita yakin dari hadis-hadis tersebut mereka itu mendapatkan nikmat kapan? Ketika panjenengan kirimi pahala, kirim dongo lan pahala. Jadi yang kita tercinta di sini umum Pak, panjenengan orang tua, adik, saudara, orang saudara yang jauh mungkin panjenengan monggo. Dan insya Allah Amanun juga memfasilitasi karena kita insya Allah di Mekah itu berapa? 6 hari ya. Padahal kalau lancar umroh saja itu cukup 3 jam Pak Bu. Ya kalau panjenengan masih ada jeda leren gitu ya, atau mungkin agak lambat, atau tempat muter tawafnya agak jauh ya, 5 jam atau 6 jam lah. Artinya panjenengan akan bisa umroh berkali-kali dan salah satu dari umroh tersebut digunakan untuk dihadiahkan.
sarana berbuat baik kepada orang lain, kemudian pahala haji sebelum berhaji. Ini spesial, tapi bukan di bulan September ya. Monggo panjenengan agendakan, yaitu di bulan Ramadan. Ya, Rasulullah bersabda, fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajatan ma'i. Ya, umroh di bulan Ramadan itu hampir-hampir seperti mirip haji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan disalahpahami, karena sebagian jamaah salah memahami, Pak, ketika membaca hadis ini, dalil ini. Wah, saya tidak perlu haji besar, cukup haji kecil, yaitu umroh di Ramadan, udah gugur kewajibannya. Ini salah ya. Ini dari sisi pahala, insya Allah mendekati haji bersama Nabi. Tapi dari sisi kewajiban, panjenengan kalau mampu, finansialnya sudah cukup, tetap wajib daftar haji. Wajib niku, haji niki wajib bagi yang mampu. Sudah mampu tidak daftar, berdosa, Pak. Ya, berdosa besar. Ya, bahkan sebagian ulama sampai menghukumi mereka itu keluar dari Islam. Ya, karena dalilnya jelas di surat Ali Imran, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan kewajiban manusia, kewajiban untuk Allah atas manusia adalah haji bagi yang mampu. Ya, insya Allah di sini mampu, Ibu ya, Pak. Insya Allah mampu, amin. Terus kalau daftarnya sekarang tunggu 35 tahun, keburu meninggal, bagaimana? Panjenengan sudah dapat pahala. Dalilnya apa? Rasulullah bersabda, man hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu lahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang telah niat, hamma di situ niat bukan hanya dalam hati, bukan hanya pengen gitu, Bu, tapi sudah ada usaha kerja, usaha nabung, usaha bayar DP, pinter Pak DP haji ya, 25 dan seterusnya. Falam ya'malha, kata Nabi SAW di Sahih Muslim, dan nggak sempat melakukan karena mungkin sakit atau meninggal, kata Allahu hasanatan kamilah, maka Allah akan tulis satu pahala full penuh, Pak. Kenapa? Karena panjenengan sudah niat, ini luar biasa. Kemudian lanjutan hadisnya, barang siapa yang mengerjakan keburukan, niat keburukan, nggak jadi karena takut pada Allah, maka ditulis kebaikan malahan. Ya, luar biasa ini. Yang kelima ini. Kemudian selanjutnya, ini bonus-bonus, Pak ya. Panjenengan kalau belanja itu kan kalau ada bonusnya semangat gitu kan ya. Wah, ini kok nggak ada diskon atau bonus. Nah, ini bonusnya ada juga. Padahal ibadah, Pak ya. Ibadah ini bisnis kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah besarnya pahala sholat di sana. Besarnya pahala sholat. Tadi sudah sedikit disinggung oleh ketua. Rasulullah bersabda, sholatun fi masjidi hadza afdal min alfi sholatin fi masjiwah. Barang siapa yang sholat di Masjid Nabawi, maka lebih baik, nilainya lebih besar sholat di tempat lain senilai alfu sholah, yaitu 1000 kali sholat. Nih Pak, 1000 kali sholat di Masjid Nabawi. Ilal Masjidil Haram, kecuali Masjid Haram, kecuali Masjid Al-Haram. Wa sholatun fil Masjidil Haram afdal min sholatin fi masjidi hadza bimi'ati sholat. Dan sholat di Masjidil Haram itu lebih baik atau dilipat gandakan dengan sholat di Masjid Nabawi 100 sholat. Matematikanya berarti di Masjid Nabawi 1000 sholat dikali 100, karena kan bimi ati sholat itu artinya dikalikan 100 dibandingkan dengan Masjid Nabawi. 100 kali 1000 pinten? 100.000. Nah, pinter matematikanya nih ya. Biasanya pun nyusul ini ke Pak ya. Ya, dagangan 100.000 sholat sekali di Masjid Nabawi. Nilainya kalau panjenengan di rumah biasa Pak, di Magetan gitu ya, panjenengan harus membutuhkan 1000 kali sholat. Ini cuma satu sekali fil gitu ya. Itu seakan-akan panjenengan sholat di Magetan 1000 kali, ya, 1000 kali sholat. Kalau sholat di Masjidil Haram itu sekali saja panjenengan nilainya
sholat 100.000 kali di Magetan, di luar Masjidil Haram. Ya, bayangkan. Kalau ini bingung, kami ada matematika di sini ya. Nilai sholat di Masjid Haramain. Nah, di sini Masjid Nabawi 1 kali sholat sama dengan 1.000 kali sholat di luar Haramain, di luar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kalau Masjidil Haram 1 kali sholat 100.000 kali, 100.000 kali. Nah, kalau panjenengan 6 hari, insya Allah di umroh September itu ya. Kalau luar September saya belum tahu, nanti dicek lagi. Berarti 30 kali sholat, 30 kan 6 hari berarti 30. Dapat 30 ini dari mana Pak? X-nya gimana ini? 6 kali 5. Nah, pinter ini ya. 6 kali 5 karena apa? Karena 1 hari itu 5 kali sholat fardu. 6 kali 5 sama dengan 30 sholat. Jadi selama 6 hari panjenengan kalau rutin sholat di masjid 30 kali sholat ya, 30 kali sholat dikali 100.000 hasilnya 3 juta. Bener Mbak ya? Ini takutnya hitungan saya salah ya. Kalkulator saya di sini 6 hari sholat 5 waktu nilainya 3 juta kali sholat ya, 3 juta sholat Bu. Hanya 6 hari 3 kali 3 juta sholat ini kalau kita bagi lagi supaya tahu ini butuh berapa tahun ya, berarti 3 juta dibagi 5 dulu ya. 3 juta dibagi 5 hasilnya adalah 600.000 hari. Nilainya adalah 600.000 hari. Kita butuh tahu berapa tahun ini. Berarti dibagi 360 hari. Kenapa? Karena 1 tahun 360 hari. 600.000 kali sholat dibagi 360 kali. Ini di sini belum sempat ini ya. Hasilnya adalah 1.666 tahun. Pinten? 1.666 tahun. Panjenengan sholat 6 hari saja nilainya seakan-akan jenengan sholat ibadah sholat itu di luar, maksudnya di Magetan misalnya 1.660 tahun hidup untuk sholat. Panjenengan umurnya berapa Pak, Bu? Ada yang bisa menjamin 100 tahun aja? Angkat tangan, nanti dapat hadiah itu dari malaikat ya. Karena ini yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala ya. Dan umur umat ini kata Rasulullah SAW, a'maru ummati ma baina sitin wa sab'in. Rata-rata umur umatku, umat Islam ini adalah antara 60 sampai 70. Itu rata-rata Pak ya. Adapun umat dulu itu ada yang 500 tahun, 1.000 tahun sekian kalau Nabi Nuh gitu ya. Nabi Nuh aja 1.200-an ya. Ulama berbeda pendapat. Adapun 950 itu periode dakwahnya saja ya. Panjenengan dan kita semuanya yakin kayaknya mustahil deh umur 1.000 tahun untuk sholat. Bayangkan panjenengan hanya modal 26 juta gitu ya. Kemudian sholat 6 hari nilainya sholat selama seakan-akan panjenengan panjang umur ya, selama 1.600 tahun. Ya kalau Madinah agak sedikit ya, tidak masalah, tidak perlu dihitung ini. Ya mencegat waktu. Luar biasa ya, ini nilai sholat di Masjid Haram. Kemudian saya sebutkan dulu, ini back ya, backnya ini ya. Ya, kita flashback dulu hadis ini Bu. Masjidil Haram ini jadi perdebatan ulama. Maksud Masjidil Haram yang sekali sholat nilainya 100.000 ini maksudnya apakah Masjidil Haram yang ada Ka'bahnya? Apakah Masjidil Haram yang ada Ka'bahnya saja? Atau mungkin masjid yang lain yang tidak ada Ka'bahnya selama di Mekah? Ya, mayoritas ulama mengatakan tidak harus di Masjidil Haram. Maksudnya di yang ada Ka'bahnya. Ya, ini mungkin maklumat baru. Jadi perbedaan pendapat ulama, pendapat pertama ini harus di masjid yang ada Ka'bahnya. Pendapat yang kedua adalah seluruh masjid di tanah haram Mekah. Kenapa? Karena Rasul bersabda Al-Masjidil Haram, Masjid Haram, masjid
tafsir yang kedua, masjid yang di tanah haram. Jelas nih, masjid yang di tanah haram, baik masjid ini atau di masjid yang di Azizah atau yang lain yang di dekat-dekat situ, itu insya Allah dengan pendapat ini panjenengan juga mendapatkan 100.000 kali. Itu pendapat kedua. Tapi pendapat pertama ya harus di masjid yang ada Ka'bahnya gitu kan ya. Tapi di sini hanya sekedar maklumat, kalau panjenengan, wah saya nggak bisa masjid yang ada Ka'bahnya karena kaki lagi keselio gitu Pak ya. Kemudian yang dorong juga lagi istirahat, nggak bisa. Panjenengan berusaha masjid sekitar, insya Allah juga mendapatkan fadilah ini. Dan fadilah ini bukan untuk sholat fardu saja Pak Bu. Sholat sunnah, tahajud, rawatib, sholat duha, seluruhnya dilipat gandakan. Luar biasa ini. Ya. Dan saya yakin panjenengan akan kaget bagi yang berangkat Pak ya. Di akhirat kok pahalanya besar. Tidak nyangka kok surganya tinggi. Padahal amalanku ya gitu-gitu aja Pak ya. Sholat ya gitu, cuman sekali umroh gitu kan ya. Tapi di akhirat ternyata luar biasa. Ini kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ini yang tadi sudah ya matematikanya Bu ya. Dan fadilah Allah itu sangatlah luas. Ini sekedar karena Rasulullah memotivasi kita. Dan luar biasanya Pak Bu, di sana ada tempat-tempat mustajab untuk doa. Banyak sekali ya. Ya, panjenengan kalau di Indonesia ya sedikit ya. Di alun-alun tidak ada. Ya, di masjid ada tapi kondisi-kondisi tertentu. Nah, di sini ada di multazam. Mustajab doa antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah di Rukun Yamani. Ya, dan Hajar Aswad juga mustajab, Makom Ibrahim, Hijr Ismail yang kayak bulan sabit niku. Kemudian sumur Zam-Zam yang disebut beliau tadi, Bukit Sofa dan Marwah, dan Raudhoh nanti di Madinah insya Allah ya, Raudhoh antara mimbar dan makam Rasulullah SAW. Kemudian jatuh hati sama si dia, ini yang ketiga. Ini maksudnya apa? Jatuh hati sampai rindu sebelum berpisah ya. Teori ini ternyata saya alami sendiri, dan juga bapak saya kemarin, abi saya, beliau mengatakan, ini belum umroh Pak ya, baru nyampe. Terus gitu kan ya, kamu nanti harus kesini, kalau saya nggak bisa jalan, gendongan aku. Saya merinding Pak. Ini belum umroh, belum haji, baru datang itu Pak. Saya betah di sini, saya kerasan pengen balik ke sini. Kita yang di rumah agak sedikit lucu Pak ya, ini belum, baru datang kok pengen ke situ lagi. Jadi beliau sangat takut kalau keluar dari Masjidil Haramain kemudian nggak bisa kembali lagi. Luar biasa. Padahal beliau mungkin dalil ini belum nyampe gitu Pak ya, tapi sudah ada buktinya, yaitu jatuh hati sebelum berpisah atau rindu sebelum berpisah dengan pasangan yang tercinta, yaitu Maharomain, yaitu dua tanah haram. Oh ya, ini dalilnya adalah ayat yang saya bacakan tadi, doa Nabi Ibrahim, faj'al af'idata minan nasi tahu ilaihim. Jadi sebelum Nabi Ibrahim mendoakan manusia yang haji umrah itu mendapatkan rezeki, tapi rezeki finansial dan fisik Pak ya, tapi Nabi Ibrahim mendoakan dulu, maka jadikanlah hati manusia cenderung kepada mereka, kepada tempat-tempat untuk ritual haji umrah tersebut. Ya, fajal afidata minasi tahwilim, condong, rindu dan pengen kembali ke tempat tersebut. Luar biasa. Ya, gitu Mbak Neva ya, rasanya pengen kembali lagi, padahal belum perisah ini ya. Ya. Kemudian yang selanjutnya, nah, insya Allah panjenengan, kalau wah saya udah bosen ini, sudah kebanyakan pahala di Masjid Haram gitu ya. Nah ini ada tempat-tempat lain ya, destinasi bukan hanya untuk jalan-jalan, tapi jalan-jalan berpahala, yaitu panjenengan sakit sholat di Masjid Qiblatain, sholat di Masjid Kuba dan lain-lain. Dalam suatu hadis, barang siapa yang sholat di Masjid Kuba, nilainya seperti umroh. Ya, luar biasa ini. Sudah umroh tadi, jalan-jalan di Masjid Kuba, masjid pertama kali yang dibangun Nabi, kok mendapatkan pahala umroh. Ini kan saya nggak minta kok dikasih ya Allah. Nah, ini kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala. Panjenengan ketika sayang anak, nunggu anak minta atau panjenengan kasih kebutuhan dulu. Anak kecil ya Pak ya. Allah juga seperti itu. Allah lebih berhak
suatu sifat yang mulia, yaitu panjenengan dikasih banyak sekali. Di sini dan lain ini banyak ya. Nanti bisa ziarah ke masjid yang lain atau ke Gua Hira. Jadi Gua Hira itu pertama kali Rasulullah SAW di situ mendapatkan wahyu. Hira itu adalah aslinya nama gunung. Nah, gua ini terdapat di pucuknya, Bu. Ya, siap ya, Pak Bu. Ini kita mendaki gunung. Ya, kalau anda siap dan tidak ada waktu, mungkin kita nanti bisa foto-foto di depan situ saja ya. Sambil merenung bagaimana Nabi bolak-balik mengambil wahyu yang pertama dengan keadaan terjal. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Panjenengan sekarang tidak perlu repot ke situ jauh-jauh. Al-Quran di depan kita full, tinggal baca, Pak. Nah, kita merenung bagaimana perjuangan Nabi SAW mendapatkan wahyu. Ya, alhamdulillah. Ini kayaknya relasi teman baru soleh sebagai syafaat di akhirat. Ini bonus juga, Pak ya. Yang sebelumnya belum kenal si Bapak Fulan, si Ibu Alanah, ya. Kemudian kok kenalan di situ? Kenalan, Pak. Karena syarat mendapatkan syafaat teman, syafaat itu apa? Syafaat adalah pertolongan yang diizinkan Allah untuk orang lain di akhirat kelak, baik untuk memasukkan ke surga atau mengeluarkan dari api neraka. Ya, penutup. Ya, sebelum penutup, syafaat ini maksudnya adalah dalam suatu hadis Allah menceritakan keadaan di hari kiamat. Sebagian kaum mukminin dia beriman kepada Allah tapi bermaksiat, Pak Bu. Punya maksiat yang belum diampuni. Kenapa nggak diampuni padahal udah umroh? Ya mungkin umrohnya karena riak gitu ya. Umrohnya pengen disebut Pak Umroh. Ya. Karena kalau nunggu Pak Haji, label ini kelamaan ya. Saya pengen disebut Pak Umroh. Ya, hati-hati. Nah, heran di sini. Kok sudah umroh, sudah disebut Pak Umroh atau mungkin Pak Haji, Bu Haji, kok masuk neraka? Ini lupa belum saya sematkan hadisnya. Kemudian orang-orang yang umrohnya diterima, orang-orang yang pahalanya diterima itu yang masuk surga mengadu kepada Allah. Ya Rabbi, ikhwanuna yahujuna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa yansaluna ma'ana. Wahai Rabb, itu saudaraku di neraka. Mereka dulu di dunia sholat bareng, haji bareng, umroh juga, dan juga puasa bareng. Kok di sana Allah berfirman nanti di akhirat, akhriju ma araftum. Keluarkan siapapun yang kalian kenal. Luar biasa ini. Akhirnya orang-orang di surga yang kenal penduduk neraka saudara yang seiman dan sewaktu umrah bareng, haji bareng, sholat bareng, dikeluarkan atas izin Allah. Apa? Syafaat saudara. Ya, syafaat teman yang soleh, terutama ketika ibadah umrah dan ibadah yang lain. Luar biasa. Nah, ini kita di dunia hidup hanya sementara, dan amal soleh terbatas karena kita ingin amal soleh terbatas dengan waktu, tempat. Tidak mungkin panjenengan setiap detik sholat, mungkin nggak Bu? Tidak mungkin. Kenapa? Karena harus dodolan, ngomong bayi, apa malih? Ya, nunggu orderan HP. Ini kok postingan kemarin nggak ada ini. Terus ya Pak perangkat desa mungkin ya ngurusi macam-macam. Nah, ini salah satu cara sakti untuk mempercepat pahala dengan umur kita yang sangat pendek seperti ini. Karena umat ini umurnya hanya 60-70, beda dengan umat dulu, umurnya panjang ribuan tahun, punya kesempatan banyak ibadah. Nah, kita alhamdulillah Allah kasih banyak sekali kesempatan, walaupun sedikit amal, tapi pahalanya bisa mengalahkan orang zaman dahulu. Makanya Rasulullah bersabda, inna hadil ummah, atau kama qala, ya, al-akhirun al-awwalun. Tegasnya apa, Pak? Umat ini adalah al-akhirun al-awwalun. Umat Islam ini adalah yang terakhir lahir, tapi yang pertama masuk surga. Nah, luar biasa ya. Umat Islam ini terakhir lahir daripada umatnya Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, dan Nabi Adam. Tapi al-awwalun, tapi diizinkan Allah masuk surga duluan, yang lain masih nunggu antri. Ya. Ini saking semangatnya ini luar biasa. Kurang dingin, Pak. Nah, ya. Luar biasa. Umat ini terakhir lahir tapi pertama kali masuk surga. Yang lain masih nunggu antri di sirat, di yang lain. Ya. Panjenengan sudah menikmati kenikmatan surga yang tidak didapati kecuali orang-orang yang
yang soleh. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ini slide untuk keutamaan umroh. Manasik itu karena waktunya ini Pak ya tidak cukup, maka akan kita sampaikan insya Allah di pertemuan setelahnya. Tapi sebagai gambaran ya, manasik itu intinya ada empat rukun umroh. Yang pertama adalah ya ihram di miqat, suatu tempat khusus. Kalau yang nanti landingnya di Madinah, maka ngambil miqatnya di Dzul Hulaifah atau Bi'r Ali. Itu yang pertama, rukun pertama. Kemudian rukun yang kedua adalah, jadi ketika di miqat niku harus berpakaian ihram. Ini kalau laki-laki, kalau perempuan bebas. Ya sunahnya pakai putih bagi laki-laki. Kemudian mengatakan Allahumma labbaika Allahumma umrah. Ya. Kemudian di sini ada larangan apa yang nggak boleh dilakukan dan yang dipakai. Kemudian ini ada baca-bacaan dan ketika kita melihat Ka'bah apa yang kita baca. Kemudian di situ nanti ada tawaf, yaitu melilingi 7 kali. Dan ini detailnya nanti akan insya Allah kita kumpas tuntas tas sampai kering ya Pak ya di pertemuan setelahnya. Ya ini tawaf. Rukun yang kedua adalah tawaf. Kemudian setelahnya ya, bentar ini agak ya. Kemudian yang selanjutnya adalah sa'i ya. Dan sunnahnya adalah minum air zam-zam. Nanti ada sunnah-sunnah apa bacaan ketika tawaf. Lah ketika sa'i juga apa yang dibaca? Sa'i bolak-balik dari Bukit Safa Marwa ya. Dan apa yang dibaca nanti akan kita perjelas. Kemudian yang terakhir adalah tahallul alias afdolnya gundul bagi laki-laki. Afdolnya adalah lebih baik gundul, tapi kalau wah saya kalau pulang gundul itu malu ya, nanti sama bos dipecat gitu ya. Monggo tidak masalah, panjenengan tahallul dengan cara dicukur ya. Cara dicukur itu bagi laki-laki dan perempuan. Dan perempuan itu ada dicukurnya sekitar segini, seukuran ruas jari, dikumpulkan seperti ini, ujungnya kemudian digunting. Kemudian yang terakhir adalah rampung, selesai, alhamdulillah. Sampun nggih? Jelas niki? Ya manasiknya. Jadi ini sebagai gambaran umum ya. Adapun jelas belum jelas ya. Karena nanti di miqat ketika ihram itu harus apa aja yang dilakukan ketika tawaf, ketika sa'i dan juga ketika tahallul ya. Ada 4 rukun. Insya Allah kalau panjenengan nanti diikuti di sesi setelahnya akan semakin paham. Minimal di pertemuan yang berbahagia ini panjenengan ada niat dan semangat ya. Niat dan semangat. Karena Allah melihat hamba-hambanya mana yang punya semangat dan niat untuk DP, untuk nabung dan sebagainya, insya Allah Allah mudahkan rezekinya. Ya, tapi kalau panjenengan wah saya pengen ngumpulin harta, pengen untuk yang lain yang nggak bermanfaat, maka tidak akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga umroh kita mabrur dan makbul. Allahumma amin ya rabbal alamin. Di slide saya yang sebelumnya tadi, oh ya ini ya, di sini saya sebutkan. Bismillah tahun depan berangkat. Ini kelamaan Pak ya? Ya kelamaan ini. Bismillah bulan depan berangkat. Kalau sekarang ya nggak bisa lah karena panitia masih ini. Bismillah tahun depan berangkat ini ya jangka panjang lah ya. Kalau jangka pendeknya Bismillah bulan ini, bulan depan berangkat, bulan besok berangkat, setiap bulan termasuk tahun depan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian bisa kami sampaikan secara umum. Kalau ada kesalahannya dari kami, mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau ada benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan kita buka insya Allah sesi tanya jawab berkaitan dengan materi ini atau dengan teknis nanti umrah bagaimana atau fasilitas yang ada, dan juga satu poin nanti mudah-mudahan bisa dijawab oleh ketua ya atau panitia. Sebagian jamaah mengetahui bahwasanya keberangkatan itu dari Jakarta langsung ke Jeddah ya, gitu Pak ya, langsung ke Jeddah. Tapi kenapa tadi disampaikan transit dulu ke Singapura? Ini mau jalan-jalan atau apa gitu ya? Mungkin ada umrah plus itu Pak ya, atau dijelaskan monggo masalah itu supaya tidak ada dusta ataupun salah paham di antara kita. Intinya umrah merupakan haji kecil. Barang siapa yang belum mendapatkan nikmat berhaji besar, jangan sampai ketinggalan haji kecil dengan fadilah yang segitu banyak,
Kalau panjenengan belum sempat nyatet, boleh mengcopy paste slide kami tadi kepada panitia atau lewat WA kami. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallaman tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair pada Ustadz Badrus yang telah menyampaikan ilmunya.